Shalom, kita berjumpa kembali dalam Victorious Devotion. Saya percaya pemeliharaan Tuhan terus terasa dalam hidup kita, itu sebagai bukti bahwa Allah setia dan Allah beserta kita. Tapi juga bukti bahwa firman-Nya, janjinya, iya dan amin. Mari terus kita bertumbuh, kita terus percaya, makin berharap, makin mengasihi Dia dan makin setia. Karena itu, kita butuh firman Tuhan untuk menjadi asupan kehidupan rohani kita, sehingga kita bisa menjalani kehidupan ini seperti yang Tuhan kehendaki. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih untuk kebaikan-Mu yang luar biasa, bahkan di luar jangkauan kami memahami. Banyak kejutan-kejutan yang kami alami, kejutan kasih-Mu, kejutan pemeliharaan-Mu, yang di luar apa yang kami duga. Terima kasih Tuhan. Kami semakin merasakan bahwa Engkau Allah yang ada, Allah yang hadir, Allah yang campur tangan dalam kehidupan kami umat-Mu. Biarlah setiap kami yang saat ini mendengarkan, menyaksikan, menikmati firman-Mu dalam Victorious Devotion, dilawati jamah Tuhan, dan semakin teguh dan semakin mengalami Tuhan, dan bersaksi Tuhan pemelihara kehidupanku. Kami sambut renungan firman Tuhan pagi hari ini, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Bulan Maret adalah bulan di mana kita belajar dari firman-Nya, belajar dari Tuhan, belajar kepada Tuhan melalui firman-Nya, dan juga melalui tuntunan Roh Kudus-Nya, melalui pengalaman yang Tuhan izinkan kita alami, untuk kita belajar bagaimana Allah adalah pemelihara. Allah adalah yang menyediakan, Allah adalah yang ada senantiasa bersama dengan kita. Ya, divine provision. Nah, ayat yang digunakan mendasari pada bulan Maret adalah Filipi 4 ayat 19. Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus. Luar biasa pemeliharaan Allah atas kita. Ya, didasarkan kepada kekayaan dan kemuliaannya. Bukan berdasarkan kondisi-kondisi kita, ya, atau keadaan-keadaan terkini ya di zaman ini. Tapi ada pemeliharaan Tuhan berdasarkan kekayaan dan kemuliaannya. Karena itu terbukti ya apa yang kita alami, bahwa Tuhan itu setia menyediakan kebutuhan umat-Nya, tetapi seringkali Ia juga melakukannya dengan cara yang tidak kita duga. Nah, terkadang ketika kita memiliki pergumulan atau menjalani kehidupan ini, atau kita membutuhkan pertolongan Tuhan, kita berdoa ya, pastinya. Nah, ketika kita berdoa, kita tuh membayangkan nanti Tuhan melakukan dengan cara-cara seperti ini. Bahkan kita ketika berdoa meminta pertolongan dari Tuhan, bukan sekedar meminta pertolongan Tuhan, tapi kita sudah membayangkan nanti Tuhan akan melakukan dengan cara ini, cara ini, cara ini, cara ini. Tapi ketika cara-cara yang kita bayangkan itu, yang kita duga itu tidak terjadi, kita berpikir Tuhan tidak mendengar dan Tuhan tidak menjawab. Lalu bagaimana aku menjalani hidup ini? Jangan lupa, cara Tuhan bukan cara kita. Ya, pikiran Tuhan bukan pikiran kita. Karena itu melalui renungan hari ini, Tuhan menolong kita dengan caranya. Bukan dengan cara kita, tapi dengan cara Tuhan sendiri. Ya. Alkitab menunjukkan bahwa sering Tuhan menyediakan pertolongan, pemeliharaannya, penyediaannya dengan cara yang tidak biasa. Ya. Caranya kadang sederhana, kadang tidak terduga, dan bahkan tampak mustahil sebelumnya. Tak mungkin, tapi itu yang terjadi. Bahkan caranya dengan semua yang kita bayangkan Tuhan akan menolong, tidak terjadi sama sekali. Bahkan caranya membiarkan seakan tidak pertolongan. Bahkan dengan caranya seperti itu, sebenarnya kita bisa menjalani hidup ini. Karena apa? Yang kita doakan itu hanya dalam ketakutan kita. Sebenarnya tidak ada masalah. Jadi cara Tuhan adalah tetap menuntun kita melalui masa-masa takut versi kita. Karena sebenarnya di hadapan Tuhan tidak ada yang membahayakan bagi kita, tetapi bagi kita itu membahayakan. Ya, terkadang cara Tuhan
adalah dengan hanya menuntun kita terus melewati masa-masa itu. Lalu kita berkata, oh ternyata enggak ya, enggak terjadi ya. Nah, semuanya itu bukan kebetulan, bukan keadaan yang membuat kita aman. Ada tuntunan Tuhan dalam hidup kita. Nah, bagaimana cara-cara Tuhan? Alkitab menceritakan beberapa peristiwa bagaimana Tuhan menolong umatnya. Di dalam Raja-Raja, 1 Raja-Raja 17 ayat ke-6, ketika Nabi Elia mengalami masa kelaparan besar, ya, Tuhan tidak mengirimkan bantuan dari raja atau dari orang kaya. Sebaliknya, Tuhan memakai burung gagak untuk membawa roti dan daging kepadanya setiap hari. Yang nolong biasanya orang kaya ya, nolong orang pembesar ya, pemerintah. Cara Tuhan luar biasa. Karena itu di dalam segala keadaan kita, percayalah Tuhan memelihara hidup kita. Kita memang tetap merencanakan, kita tetap berusaha, kita tetap melakukan bagian-bagian kita. Dalam keadaan-keadaan kita tidak boleh tinggal diam. Dan dalam melakukan semuanya itu kita harus tetap setia kepada kebenaran firman Tuhan. Usaha sih usaha, tapi usahanya jangan sampai menyimpang dari firman Allah. Karena itu Elia ketika menjadi hamba Tuhan dan dalam kondisi-kondisi yang tidak mudah menghadapi pelayanannya di Israel, tapi luar biasa Allah memelihara dia. Tidak dibiarkannya hambanya kelaparan dan mati kelaparan. Orang kaya tidak memeliharanya. Raja memusuhinya. Tapi Tuhan bisa burung gagak. Tuhan bisa memelihara burung gagak. Wah, luar biasa ya. Untuk membawa roti dan daging kepadanya setiap hari sampai masalah itu selesai. Karena kemudian Tuhan menolong Elia dengan cara yang lain lagi, yang di luar dugaan. Burung gagak dalam budaya Israel dianggap burung yang tidak bersih, namun justru melalui makhluk yang tidak terduga inilah Tuhan memelihara Elia. Pelajaran yang penting yang perlu kita pahami adalah ketika kita mengalami kebutuhan, sering kita membatasi Tuhan dengan logika kita. Ya, kalau Tuhan tidak melakukan seperti yang kita pikirkan, Tuhan tidak menolong. Tuhan punya cara yang lain. Ya, menolong kita, yang melihara kita dengan caranya. Haleluya. Kita berpikir pertolongan harus datang dari sumber tertentu, pekerjaan tertentu, cara tertentu yang kita duga-duga tadi. Tapi Tuhan menolong kita dengan caranya. Percayalah, Tuhan tak akan kehabisan cara untuk menolong kita. Ketika pertolongan Tuhan datang melalui cara yang tidak kita bayangkan, maka kita itu jangan meragukannya ya. Karena itu bisa jadi cara Tuhan bekerja. Ketika pertolongan Tuhan datang melalui cara yang tidak kita bayangkan, jangan meragukannya. Itu adalah cara Tuhan bekerja. Oke. Satu lagi, Tuhan menyediakan melalui hal kecil yang diberkati. Masih dalam 1 Raja-Raja juga, pasal 17 ayat 16. Ketika Elia bertemu dengan janda Sarfat, ya, wanita itu hanya memiliki segenggam tepung dan sedikit minyak. Secara manusia itu bahkan tidak cukup untuk satu keluarga. Bahkan setelah makan menggunakan tepung dan minyak yang tersedia, mereka nggak tahu lagi apa yang harus mereka perbuat. Dan itu tidak cukup untuk mereka bertiga. Tapi luar biasa, melalui tindakan iman janda Sarfat, Allah memelihara. Dan Allah memelihara melalui cara yang tak terduga, melalui janda Sarfat yang miskin. Dan bukan miskin, itu super miskin. Karena apa yang ada padanya tinggal satu bahan makanan untuk hari itu saja. Bahkan untuk saat itu saja. Tapi Tuhan justru melakukan yang luar biasa. Ini menunjukkan prinsip penting. Tuhan sering memulai mujizatnya dari apa yang kita miliki sekarang. Yang kita lakukan, yang kita kerjakan dengan benar. Bukan dari apa yang kita tidak punya. Tuhan melihara kita bukan dimulai saja dari banyak hal, tapi bahkan dari hal yang kurang. Ini menunjukkan prinsip penting. Tuhan adalah sumber pertolongan pemelihara kita. Bukan ketersediaan, bukan keberadaan yang limpah, tapi sesungguhnya pemelihara itu sendiri adalah Tuhan bagi kita. Apa yang tampak kecil di tangan kita bisa menjadi cukup ketika kita berada dalam tangan Tuhan. Di tangan siapa hidup kita? Kalau di tangan Tuhan,
maka ingat, Tuhan sudah memberkati kita. Dan kalau kita terus hidup dalam kebenarannya, Tuhan memelihara kita. Karena apa saja yang kita berbuat, berhasil. Karena itu dalam menjalani hidup ini, apapun yang sedang terjadi, percayalah, Tuhan memelihara kita. Dengan caranya. Jangan takut, jangan gelisah, jangan khawatir, jangan bimbang, jangan ragu. Percaya dan berserah kepada Tuhan. Ia memelihara hidup kita dengan caranya. Amin untuk firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, terima kasih. Caramu luar biasa, tak terduga, tak terpikir. Tapi Kau lakukan. Terima kasih Tuhan. Banyak hal di masa-masa yang sudah kami lewati, Tuhan melakukan hal tersebut. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Ampuni kekhawatiran kami. Ampuni ketidakpercayaan. Ampuni kalau kami tidak berserah. Karena itu kami menyerahkan hidup kami hari ini mendatang dalam tangan-Mu. Kami akan terus melakukan bagian kami. Kami mau belajar setia. Kami melakukan pekerjaan-pekerjaan kami dengan sungguh-sungguh. Dan semua keadaan-keadaan kami percaya ada dalam pemeliharaan Tuhan. Karena Tuhan memelihara kami dalam kekayaan dan kemuliaan. Dan cara-cara-Mu yang luar biasa. Terpujilah nama Tuhan Yesus. Dulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya. Karena itu kami hanya percaya kepadamu dan berserah dalam pemeliharaan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus. Kiranya setiap pribadi yang mendengar berita Tuhan memelihara dengan caranya, dikuatkan, dihiburkan, dan menjadi penuh pengharapan dan mengalami pemeliharaan Tuhan yang ajaib. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Demikian Victorious Devotion kita hari ini. Tuhan memberkati dan alamilah pemeliharaan Tuhan dengan caranya. Sampai jumpa.